Bayangkan sebuah rumah baru yang tampak sempurna, tapi di balik dindingnya tercium bau gosong yang tak pernah hilang. Malam demi malam, sosok hitam hangus itu muncul, pocong gosong, terjebak di dalam kamar mandi, menatapmu dari kegelapan, menunggu giliranmu untuk masuk. Dan sekali kau melihatnya, tidak ada jalan keluar selain ketakutan. Ratno, 50 tahun, berdiri di depan rumah barunya dengan dada membuncah bangga. Rumah bercat putih itu tampak kokoh dengan pagar hitam yang masih berbau cat baru. Meski tidak terlalu mewah, baginya rumah itu adalah simbol keberhasilan setelah bertahun-tahun bekerja keras sebagai pegawai negeri. Selama ini, ia dan keluarganya hanya bisa tinggal di rumah kontrakan sempit, selalu berpindah setiap beberapa tahun. Dan kini, akhirnya, mereka bisa menempati rumah sendiri. Mirna, 45 tahun, istrinya, tersenyum sumringah sambil menata kardus-kardus berisi barang-barang. Alhamdulillah Pak, akhirnya punya rumah sendiri juga. Aku masih nggak percaya kita bisa pindah ke sini, ucapnya sambil menghela napas lega. Dua anak mereka, Desi, 21 tahun, dan Tony, 19 tahun, juga ikut membantu. Desi membawa tas-tas berisi pakaian ke kamarnya di lantai atas, sementara Tony sibuk membuka bungkus perabot baru di ruang tamu. Suasana hari itu penuh dengan tawa dan semangat. Ratno duduk sejenak di kursi kayu ruang tamu sambil memandang seisi rumah. Walau beberapa bagian tembok retak kecil, lantai kamar mandi yang sedikit kusam, serta dapur yang butuh pengecatan ulang, ia merasa puas. Semua kekurangan itu bisa ia perbaiki perlahan. Yang penting, kini keluarganya tidak perlu lagi merasa was-was setiap kali kontrak rumah hampir habis. Malam pertama di rumah itu terasa hangat. Mereka makan malam bersama di meja makan baru. Mirna memasak ayam goreng kesukaan anak-anak, dan untuk pertama kalinya mereka bisa menikmatinya tanpa terburu-buru atau takut diusir pemilik kontrakan. Mulai sekarang kita nggak pindah-pindah lagi ya, kata Ratno dengan wajah penuh harapan. Desi mengangguk. Akhirnya punya kamar sendiri, nggak sekamar lagi sama Tony. Aku suka, Pak Tony menimpali dengan tertawa. Syukurlah, jadi nggak ada yang nyuruh aku keluar tiap malam kalau dia mau video call pacarnya. Suasana riang itu membuat malam terasa cepat berlalu. Mereka tidur dengan perasaan bahagia. Namun, seiring berjalannya hari-hari, ada sesuatu yang perlahan mulai terasa janggal. Hari ketiga, saat Mirna sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ia merasa bulu kuduknya meremang. Padahal matahari siang begitu terik, tapi tubuhnya mendadak dingin. Dari arah kamar mandi belakang, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Pandangannya sempat tertuju ke ventilasi kecil di atas kamar mandi itu. Seolah ada bayangan hitam yang bergerak cepat, meski saat ia menatap lebih lama, tidak ada apa-apa. Malam keempat, Desi yang sedang belajar di kamar, tiba-tiba mendengar suara air menetes dari kamar mandi. Tik, tik, tik. Suara itu berulang-ulang, padahal mereka yakin keran sudah ditutup rapat. Saat ia mengecek, ternyata kamar mandi kering, tidak ada air yang menetes, dan lampunya padam sendiri. Hari-hari berikutnya, gangguan kecil semakin sering terjadi. Bohlam, lampu teras yang baru diganti, tiba-tiba pecah sendiri. Televisi menyala sendiri tepat tengah malam meski kabelnya dicabut. Dan yang paling aneh, setiap kali melewati kamar mandi, mereka seolah mencium bau hangus samar-samar, seperti kain terbakar. Awalnya, mereka tidak ambil pusing. Ratno hanya berkata, mungkin rumah ini masih ada bekas-bekas bahan bangunan lama. Bisa jadi itu penyebabnya, tapi Mirna merasa lain.
Ia sering terbangun tengah malam karena mendengar suara lirih seperti desahan dari kamar mandi. Tepat 1 minggu setelah mereka pindah, semua kejanggalan itu semakin jelas terasa. Malam itu, Ratno bangun karena haus. Ia berjalan ke dapur untuk mengambil air. Suasana rumah senyap, hanya suara jam dinding berdetak pelan. Saat ia membuka kulkas, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Dari arah kamar mandi belakang, ia mencium bau hangus sangat menyengat. Bau itu begitu menusuk, seperti kain terbakar. Ratno spontan menutup kulkas dan menoleh. Hanya ada gelap, tidak ada asap, tidak ada api. Tapi perasaan dingin mengalir di punggungnya. Ia buru-buru kembali ke kamar, berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma perasaan, pikirnya, meski hatinya berdebar tak karuan. Keesokan paginya, Mirna juga mencium bau yang sama saat memasak. Kali ini lebih kuat, seakan ada sesuatu yang terbakar di dalam rumah. Ia sampai panik, mematikan kompor, mengira gas bocor. Namun ketika dicek, semuanya normal. Anak-anak pun mulai merasakan hal aneh. Desi yang pulang larut malam sempat melihat pintu kamar mandi terbuka sedikit, padahal seharian dikunci. Tony mendengar suara seperti orang menggesek-gesek kain basah dari arah kamar mandi ketika ia sedang main ponsel di kamarnya. Mereka semua tidak berani membicarakannya secara serius, hanya saling melempar pandang ketika bau hangus itu datang. Mereka masih berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya hal sepele. Tapi di balik keheningan rumah itu, sesuatu sedang menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan wujudnya. Dan ketika waktunya tiba, mereka akan menyadari bahwa rumah baru yang mereka anggap sebagai awal kebahagiaan justru adalah awal dari mimpi buruk paling mengerikan dalam hidup mereka. Hari ke-8 setelah menempati rumah baru, Ratno memutuskan untuk mencicil renovasi kecil-kecilan. Ia sengaja mengambil cuti 1 hari dari kantornya agar bisa membereskan beberapa bagian rumah yang menurutnya masih perlu diperbaiki. Pagi itu, ia sudah menyiapkan peralatan tukang, semen instan, kuas, cat, dan peralatan lainnya. Mirna menemaninya dengan menyiapkan minuman hangat, sementara Desi dan Tony berangkat kuliah seperti biasa. Sejak awal pindah, Ratno merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kamar mandi belakang. Lantainya agak kusam, dindingnya retak kecil, dan ventilasinya seakan mengeluarkan hawa lembab yang tidak wajar. Namun, ia berusaha menenangkan diri dengan berpikir, mungkin karena rumah ini lama tidak ditempati. Siang itu, udara panas. Ratno mengelap keringat di dahinya saat sedang menambal retakan dinding ruang makan. Angin sore mulai masuk lewat ventilasi, membawa udara segar. Namun, tiba-tiba hidungnya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Bau hangus. Ratno berhenti menggerakkan tangannya. Ia menarik napas dalam-dalam. Bau itu begitu tajam, menusuk seperti kain terbakar. Ia spontan menoleh ke arah dapur, mengira ada sesuatu yang jatuh ke kompor atau kabel yang korslet. "Mir, kamu masak sesuatu?" tanya Ratno dengan suara agak panik. Mirna yang sedang duduk sambil memilah sayuran menggeleng. "Enggak, Pak. Kompor enggak aku nyalain." "Emang kenapa?" Ratno meletakkan peralatannya dan buru-buru berjalan ke dapur. Ia memeriksa kompor, mengecek panci, bahkan membuka lemari kayu yang mungkin saja menyimpan sesuatu yang terbakar. Tapi tidak ada apa-apa. Kompor dalam keadaan mati, gas masih terkunci rapat. Namun, bau itu semakin pekat, seperti berasal dari udara, bukan dari benda tertentu. Ratno kemudian memperhatikan arah datangnya bau tersebut. Ia melihat ventilasi kecil di atas dapur yang langsung berhubungan dengan kamar mandi belakang. Dari lubang itulah, bau hangus itu seperti menyelinap, terbawa angin,
memenuhi hidungnya. Ratno terdiam sejenak, mencoba menajamkan pendengaran. Dalam diam, samar-samar ia merasa mendengar sesuatu dari arah kamar mandi. Bukan suara keras, melainkan seperti gesekan. Suara kain yang terseret pelan di lantai basah. Digris, jantung Ratno berdegup kencang. Ia menelan ludah, lalu memaksakan diri berjalan ke arah kamar mandi belakang. Tangannya sempat ragu memutar gagang pintu, tapi ketika ia memberanikan diri membukanya, ternyata kamar mandi itu kosong. Tidak ada apa-apa, hanya lantai yang lembab. Heran, bau apa ini sebenarnya? Gumamnya, mencoba menenangkan diri. Siang itu berlalu begitu saja. Namun, sore harinya giliran Mirna yang merasakan keanehan serupa. Saat ia sedang menyiapkan makan malam, aroma hangus tiba-tiba menyelinap masuk lewat hidungnya. Kali ini baunya lebih kuat, sampai-sampai membuatnya terbatuk. Ia buru-buru mematikan kompor, panik mengira ada kabel terbakar. Tapi sama seperti sebelumnya, semua normal. "Pak, tadi siang kamu bilang cium bau hangus kan?" tanya Mirna dengan wajah pucat ketika Ratno kembali dari ruang belakang. "Iya, kamu juga ngerasain?" Mirna mengangguk. "Barusan banget, aneh." "Ya, aku sempat kira gas bocor, tapi enggak ada apa-apa." Ratno hanya diam. Dalam hatinya ia mulai merasa resah, tapi ia tidak ingin menakut-nakuti istrinya. Ia masih berusaha berpikir logis. Mungkin ada bangkai tikus atau serangga mati yang terjebak di ventilasi. Namun, entah kenapa, nalurinya mengatakan ini bukan hal biasa. Malam harinya, gangguan itu semakin nyata. Desi sedang belajar di kamarnya ketika tiba-tiba mencium aroma hangus samar. Ia sempat mengabaikannya, mengira itu dari luar rumah. Namun, semakin lama baunya makin jelas, sampai membuatnya mual. Ia keluar kamar, mendapati Tony juga berdiri di lorong sambil menutup hidung. "Kamu cium juga, Des?" tanya Tony dengan wajah cemas. "Iya, bau banget, kayak kain terbakar." "Dari mana sih?" Mereka berdua berjalan perlahan ke arah dapur. Bau itu terasa sangat kuat di sana, seolah memenuhi ruangan. Tony memberanikan diri menengok ke arah kamar mandi belakang, tapi pintunya tertutup rapat. Ia menggenggam gagang pintu, merasakannya dingin, hampir beku. "Jangan dibuka, Ton," bisik Desi dengan wajah tegang. "Kenapa?" "Aku nggak tahu, tapi aku ngerasa nggak enak." Tony melepaskan tangannya. Mereka berdua memilih kembali ke kamar masing-masing, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun, malam itu mereka tidak bisa tidur dengan tenang. Sekitar pukul 11 malam, Ratno terbangun karena rasa haus. Ia berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Suasana rumah sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Saat membuka kulkas, bulu kuduknya kembali berdiri. Bau itu kali ini jauh lebih pekat, sangat menusuk, seperti ada kain terbakar tepat di samping hidungnya. Ratno menoleh perlahan ke arah kamar mandi belakang. Pintu itu tertutup rapat, tapi entah kenapa ia merasa seolah-olah ada sesuatu di baliknya. Ia bisa mendengar samar suara gesekan, seperti kain basah diseret pelan di lantai keramik. Tangannya gemetar saat menutup kulkas. Ia ingin cepat-cepat kembali ke kamar, tapi langkahnya terasa berat. Matanya tak sengaja tertuju ke ventilasi kecil di atas pintu kamar mandi. Dan di sanalah ia melihatnya, sebuah bayangan hitam, samar, berdiri diam. Seolah ada wajah terbakar, hitam legam, menatap balik ke arahnya dari sela-sela ventilasi. Ratno terperanjat, hampir menjatuhkan gelas di tangannya. Ia mundur beberapa langkah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun, saat ia berkedip, bayangan itu lenyap begitu saja, menyisakan pintu kamar mandi yang tetap tertutup. Malam itu, Ratno tidak bisa tidur. Ia hanya memeluk Mirna yang sudah terlelap, mencoba menenangkan diri. Tapi, dalam hati ia tahu,
Bau gosong itu bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang bersemayam di rumah mereka. Sesuatu yang menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri. Dan bau hangus itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang akan datang. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Jam dinding ruang tamu baru saja menunjuk angka 12 lewat beberapa menit. Suasana rumah Ratno sunyi. Hanya sesekali terdengar suara jangkrik dari luar jendela. Sejak gangguan bau gosong semakin sering muncul, Mirna mulai sulit tidur. Ada perasaan tak nyaman yang terus menggelayut di pikirannya, seolah rumah baru ini menyimpan sesuatu yang tidak kasat mata. Sekitar pukul 2 dini hari, Mirna terbangun karena kandung kemihnya terasa penuh. Ia mencoba menahan, tapi rasa ingin buang air semakin mendesak. Dengan langkah pelan, ia bangkit dari ranjang agar tidak membangunkan Ratno yang sedang tertidur pulas di sampingnya. Koridor menuju kamar mandi belakang terasa begitu sepi. Lantai keramik yang dingin membuat kakinya menggigil. Lampu lorong hanya menyala temaram, membuat bayangan di dinding tampak bergerak samar setiap kali ia melangkah. Hatinya sebenarnya was-was, mengingat beberapa hari terakhir bau hangus sering tercium dari arah kamar mandi itu. Tapi ia mencoba menenangkan diri. Bismillah, cuma mau buang air, nggak ada apa-apa, bisiknya dalam hati. Sesampainya di depan pintu kamar mandi, Mirna meraih gagang pintu. Tiba-tiba, aroma hangus menyusup masuk ke hidungnya. Bau itu begitu menyengat, seperti kain terbakar bercampur bau anyir. Ia spontan menutup hidung dengan tangan. Napasnya mulai terasa berat, tapi ia tetap memutar gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Kamar mandi itu gelap gulita. Ia meraba dinding mencari saklar lampu. Saat tombolnya ditekan, lampu neon putih berkelip sebentar sebelum menyala redup. Pandangannya langsung menyapu ke seluruh ruangan. Semuanya tampak biasa. Kloset di pojok, ember berisi air, gayung plastik, serta lantai keramik yang basah. Namun, detik berikutnya, tubuhnya seakan membeku. Di sudut kamar mandi, tepat di samping ember, berdiri sosok yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah pocong. Tubuhnya terbungkus kain kafan, tapi berbeda dari gambaran pocong biasa. Kain kafannya hitam legam, seperti hangus terbakar. Wajahnya lebih menyeramkan lagi. Gosong, kulitnya mengelupas seperti daging yang terbakar api. Matanya kosong, menatap lurus ke arahnya. Mirna tercekik ketakutan. Suara tercekat keluar dari tenggorokannya, tapi lidahnya keluh, tak mampu berteriak. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri dengan kepala sedikit miring. Namun, yang membuat Mirna semakin ngeri adalah posisi tangannya. Tidak seperti pocong lain yang kadang terlepas, pocong ini justru sendakep. Kedua tangannya terikat di dada, seperti orang yang sedang sholat. Udara di dalam kamar mandi mendadak terasa pengap. Bau hangus semakin menusuk hingga membuat Mirna hampir muntah. Pocong itu masih menatapnya tanpa berkedip. Dan tiba-tiba dari kain kafannya yang gosong terlihat asap tipis mengepul seperti bara api yang belum padam. "Ya Allah," bisik Mirna dengan suara parau. Air matanya menetes tanpa sadar. Sekejap kemudian, lampu kamar mandi kembali berkelip, dan saat itu pocong hitam gosong itu bergerak sedikit, maju setapak. Kain kafannya menimbulkan suara seret, seperti kain basah diseret di atas keramik. Mirna langsung menjerit histeris, namun jeritannya hanya terdengar sepersekian detik sebelum tubuhnya ambruk. Pandangannya gelap. Ia pingsan di depan pintu kamar mandi, tak sanggup menahan kengerian itu. Pagi harinya, sekitar jam 6, Ratno bangun lebih dulu. Saat menuju dapur, ia kaget melihat istrinya tergeletak pingsan di depan kamar mandi. "Mirna, ya Allah,
"Mirna!" serunya panik sambil mengangkat tubuh istrinya. Desi dan Tony yang mendengar teriakan ayahnya langsung berlari keluar kamar. "Ibu kenapa, Pak?" tanya Desi dengan wajah pucat. Tony ikut membantu mengangkat Mirna ke kamar. Butuh beberapa menit sebelum Mirna siuman. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar, napasnya terengah. Air mata masih menggenang di pelupuk matanya. "Bu, kenapa?" "Tadi pingsan di depan kamar mandi. Ada apa sebenarnya?" Ratno mencoba menenangkan sambil menggenggam tangan istrinya. Mirna menatap suaminya dengan mata ketakutan. Suaranya bergetar saat berbicara. "Pak, aku lihat pocong." Desi spontan menutup mulutnya. Tony melotot tak percaya. "Pocong? Maksud ibu, beneran pocong?" Mirna mengangguk pelan. "Hitam, gosong, baunya. Astagfirullah, Pak." Matanya kosong, kain kafannya terbakar. Dia ada di kamar mandi. Tangisnya pecah, tubuhnya kembali gemetar hebat. Ratno menatap anak-anaknya, mencoba bersikap tegar, meski wajahnya sendiri tegang. "Jangan ngomong sembarangan, Mir. Mungkin cuma mimpi, kamu kan kecapekan belakangan ini." Namun, nada suaranya terdengar ragu. Dalam hatinya, ia tahu bau gosong itu nyata. Ia pun teringat bayangan yang sempat dilihatnya di ventilasi malam sebelumnya. Desi mendekap ibunya erat-erat. Tony, meski berusaha keras menolak percaya, merasakan bulu kuduknya meremang. Semua kenangan tentang bau gosong dan suara kain diseret yang pernah ia dengar kembali terbayang. Sejak hari itu, ketegangan di rumah semakin terasa. Tidak ada yang berani masuk ke kamar mandi sendirian, terutama setelah jam 10 malam. Mirna bahkan menolak keras jika harus berada dekat kamar mandi. Ia trauma berat, wajah pucatnya tidak pernah hilang. Dan yang paling menyeramkan, Mirna bukanlah orang terakhir yang akan melihat pocong hitam gosong itu. Perlahan, satu persatu anggota keluarga Ratno akan merasakan terornya. Pocong itu seakan tidak puas hanya menampakkan diri sekali. Ia akan datang lagi dan lagi, dan kali berikutnya tidak hanya sekadar berdiri. Pagi itu, rumah keluarga Ratno terasa berat. Wajah Mirna masih pucat, matanya sayu karena semalaman tidak bisa tidur setelah kejadian menyeramkan di kamar mandi. Ia hanya duduk diam di ranjang, memeluk lutut, seakan takut setiap kali pintu kamar berderit. Ratno mencoba menenangkan, tapi jelas terlihat ia pun cemas. "Aku nggak bohong, Pak. Aku lihat sendiri. Wajahnya gosong, kain kafannya hitam, baunya bikin sesak." Suara Mirna bergetar ketika menceritakan ulang kejadian malam tadi. Desi yang duduk di samping ibunya menggenggam tangan Mirna erat. "Aku percaya sama ibu. Soalnya aku juga sering cium bau hangus itu. Aku yakin memang ada sesuatu di rumah ini." Tony berusaha bersikap tegar, meski jelas-jelas ia juga ketakutan. "Tapi kan kita nggak bisa langsung percaya begitu aja. Mungkin ibu halusinasi karena kecapekan." Ucapannya terdengar memaksa, seakan ia sendiri mencoba menyangkal sesuatu yang sudah mulai ia percayai. Ratno menghela napas panjang. "Yang jelas, mulai sekarang hati-hati. Jangan ada yang ke kamar mandi sendirian kalau tengah malam. Kalau ada apa-apa, langsung panggil." Sejak hari itu, suasana rumah benar-benar berubah. Keceriaan yang semula ada saat mereka pindah menghilang. Tidak ada lagi canda tawa saat makan malam. Tidak ada lagi obrolan ringan di ruang tamu. Semua selalu waspada, terutama setiap kali melewati kamar mandi. Namun, rasa waspada itu tidak bisa mencegah teror datang. Malam kedua, setelah Mirna melihat pocong, giliran Tony yang merasakan keanehan. Ia sedang mandi malam sekitar pukul 9. Air dari gayung terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk kulitnya. Kamar mandi itu senyap,
hanya suara air yang jatuh ke lantai. Tiba-tiba, seret, seret, terdengar suara kain yang diseret dari pojok ruangan. Tony spontan berhenti menyiram tubuhnya. Ia menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Ember dan gayung ada di tempatnya. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma tikus, tapi jantungnya berdegup kencang. Saat hendak mengambil sabun, lampu kamar mandi mendadak berkelip. Ceklek, ceklek, sebelum mati seketika. Gelap, gulita, menyelimuti. Tony panik, tangannya meraba dinding mencari saklar. Dalam kegelapan itu, hidungnya mencium bau hangus. Tajam, pekat, membuat tenggorokannya perih. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Sebuah hawa dingin di belakangnya. Perlahan, ia menoleh. Di balik kegelapan samar, tampak sosok itu. Pocong hitam gosong, berdiri hanya beberapa langkah darinya. Wajahnya terbakar, kulitnya melepuh, matanya kosong. Dari tubuhnya keluar asap tipis, dan kain kafannya yang hitam legam masih mengeluarkan suara gesekan setiap kali ia bergerak sedikit. Astagfirullah. Tony gemetar hebat. Tanpa pikir panjang, ia menjerit dan menghantam pintu kamar mandi sekuat tenaga. Brak! Pintu terbuka. Ia berlari keluar hanya dengan handuk melilit pinggang. Napasnya terengah-engah. Ratno dan Mirna yang sedang duduk di ruang tamu langsung berdiri kaget. "Ton, ada apa?" Tony hanya bisa menunjuk kamar mandi sambil gemetar. Dia ada di sana. "Pak." Dia muncul. Ratno langsung berlari ke kamar mandi dengan perasaan campur aduk. Saat ia buka pintu, lampu menyala normal. Ruangan itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi bau hangus masih samar-samar terasa. Ratno menutup pintu perlahan. Wajahnya serius. Kali ini, ia tak bisa lagi menutupi kegelisahannya. Beberapa hari berikutnya, giliran Desi yang diganggu. Malam itu, ia baru saja keluar dari kamar mandi setelah mencuci muka. Saat membuka pintu, ia langsung terpaku. Di hadapannya, hanya sejengkal dari pintu, berdiri sosok pocong hitam gosong itu. Matanya kosong, menatap lurus ke arah Desi. Dari wajahnya yang hangus, cairan hitam pekat menetes ke lantai, menimbulkan bau busuk bercampur hangus. Desi membeku. Bibirnya gemetar, ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menunggu. Detik itu juga, Desi langsung menjatuhkan gayung yang ia bawa, menjerit sekeras-kerasnya sambil berlari ke arah ruang tengah. Mirna yang sedang menyiapkan teh langsung histeris melihat anaknya begitu ketakutan. Ratno memeluk Desi yang tubuhnya gemetar tak terkendali. "Dia ada di depan kamar mandi, Pak. Dia beneran ada." Desi menangis tersedu-sedu, wajahnya pucat pasi. Kali ini, Ratno tak lagi bisa menyangkal. Ia tahu keluarganya dalam bahaya. Puncak teror terjadi 2 malam kemudian. Ratno yang sedang haus turun ke dapur sekitar pukul 1 dini hari. Ia membuka kulkas untuk mengambil air. Namun, ketika ia menutup pintu kulkas, tubuhnya mendadak kaku. Di sana, di dapur yang remang, berdiri pocong hitam gosong itu. Tepat di samping meja makan. Asap tipis mengepul dari tubuhnya, dan bau hangus pekat langsung memenuhi ruangan. Sosok itu berdiri kaku, tangannya sendakep di dada, wajahnya miring menatap Ratno. Ratno terdiam, keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat jelas sosok itu, dan ia tahu ini bukan halusinasi, bukan bayangan. Sosok itu nyata. Pocong itu bergerak sedikit, maju setapak. Suara gesekan kain kafan membuat bulu kuduk Ratno berdiri. Tubuhnya lemas, hampir tak bisa bergerak. Dengan sisa tenaga, ia memaksa mulutnya membaca ayat kursi. Namun sebelum ia selesai, lampu dapur berkelip dan sosok itu hilang seketika, lenyap bagai asap. Hanya bau hangus yang tersisa, pekat menusuk hidung. Ratno terhuyung, jatuh, terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar, napasnya memburu. Kali ini ia yakin
Mereka bukan hanya diganggu, mereka sedang diteror. Dan sosok itu tidak akan berhenti. Rumah baru yang semula penuh harapan kini berubah menjadi neraka. Dan satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan hanyalah bagaimana caranya agar keluarganya bisa selamat dari teror pocong hitam gosong itu. Sejak malam Ratno melihat langsung sosok pocong gosong di dapur, rumah itu semakin mencekam. Semua anggota keluarga hampir tidak tidur. Setiap bunyi kecil terdengar seperti pertanda. Angin yang masuk lewat celah jendela seakan membawa bisikan. Bahkan suara ayam tetangga menjelang subuh terasa seperti jeritan yang memecah keheningan. Ratno berusaha tetap tenang di depan anak-anaknya, tetapi wajahnya tidak bisa menyembunyikan ketakutan. Ia sering duduk di ruang tamu dengan wajah muram, tatapannya kosong menatap lantai. Mirna semakin sering menangis diam-diam, sedangkan Desi dan Tony tidak lagi berani keluar kamar jika malam sudah larut. Suasana itu mencapai puncaknya ketika suatu malam Mirna kembali diganggu. Ia baru saja terlelap ketika mendengar suara berdesis di telinganya, seperti seseorang berbisik dari sangat dekat. "Aku terbakar, aku terbakar, aku tidak bisa keluar." Mirna terbangun dengan kaget. Ruang kamarnya gelap, hanya cahaya redup lampu dari luar yang menembus tirai. Ia menoleh ke kiri dan hampir menjerit ketika melihat sosok pocong hitam gosong itu berdiri di sudut kamar, menunduk, kepalanya miring dengan asap tipis keluar dari tubuhnya. Mirna menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin membangunkan Ratno, tapi lidahnya keluh. Pocong itu kemudian mendongakkan kepala pelan-pelan, matanya yang kosong menatap lurus ke arahnya. Detik itu juga, lampu kamar berkelip lalu mati. Dalam kegelapan, hanya ada bau gosong pekat. Mirna akhirnya menjerit sekeras-kerasnya. Ratno sontak terbangun, memeluk istrinya yang tubuhnya sudah hampir kejang karena ketakutan. Saat ia menyalakan lampu, sudut kamar sudah kosong. Ratno tahu ini tidak bisa dibiarkan. Keesokan harinya, Ratno mendatangi seorang tetua kampung bernama Pak Surip. Lelaki tua itu dikenal banyak orang sebagai orang pintar yang bisa menangani hal-hal gaib. "Pak Surip, tolong kami. Sejak pindah ke rumah itu, keluarga saya terus diganggu. Kami semua hampir gila, Pak." Ratno bicara dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca. Pak Surip menatap Ratno lama. "Aku sudah sering dengar soal rumah itu, Nak. Banyak yang bilang memang ada penunggu, tapi belum pernah ada yang berani tinggal lama di sana." Ratno tercengang. "Kenapa Bapak enggak cerita sejak awal?" Pak Surip menghela napas panjang. "Aku kira kau tahu, rumah itu dibangun di atas lahan bekas kebakaran. Puluhan tahun lalu, ada seorang lelaki meninggal terjebak di rumah kayu yang terbakar habis di situ. Orang bilang jasadnya tak pernah ditemukan utuh, sebagian hangus. Sejak saat itu, siapapun yang coba tinggal di situ selalu diganggu. Sosoknya pocong gosong. Aku yakin itu arwah lelaki yang dulu mati terbakar." Ratno merinding. Ternyata kisah itu benar-benar punya asal-usul. Semua potongan mulai masuk akal. Bau hangus, tubuh gosong, asap dari kafannya. Apa tidak ada cara mengusirnya, Pak?" Ratno bertanya, penuh harap. Pak Surip menatapnya tajam. "Bisa, tapi ini bukan hal mudah. Dia arwah penasaran yang sangat kuat. Dia minta perhatian, minta doa, tapi sekaligus ingin menebar teror. Kalau salah langkah, justru kalian bisa kena celaka lebih besar." Ratno mengangguk lemas. "Tolonglah, Pak, saya mohon. Keluarga saya sudah tidak kuat lagi." Pak Surip akhirnya setuju. "Baik, malam Jumat aku akan datang. Kita coba ritual doa dan pemagaran rumah. Tapi sampai saat itu, jangan sekalipun kalian tinggalkan rumah kosong. Arwah itu bisa makin marah."
Malam harinya, Ratno menceritakan semua pada keluarganya. Mirna langsung menangis. Jadi benar, arwah orang terbakar itu. Ya Allah, kenapa kita harus pindah ke situ? Desi menatap ayahnya dengan mata penuh ketakutan. Pak, kalau sampai gagal, kita semua gimana? Ratno menarik napas berat. Kita harus berani. Kalau kita lari sekarang, arwah itu bisa mengikuti. Satu-satunya jalan kita hadapi. Tony yang sejak awal selalu menyangkal kini benar-benar pucat. Ia terdiam, menunduk, tidak bisa lagi bersembunyi di balik sikap sok berani. Namun, hingga hari Jumat tiba, teror makin menjadi-jadi. Pada malam Rabu, Desi terbangun karena mendengar suara orang mengetuk pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Suara itu lambat, tapi jelas. Ia mengira itu ibunya, maka ia buka pintu perlahan. Yang ia temui justru sosok pocong gosong berdiri tepat di depan pintu. Asap pekat keluar dari tubuhnya, matanya kosong, wajahnya melepuh dengan cairan hitam menetes ke lantai. Desi menjerit histeris, suaranya mengguncang seluruh rumah. Ratno berlari, tapi ketika sampai, sosok itu sudah hilang. Hanya bau hangus yang begitu tajam menyelimuti udara. Esok malamnya, Tony gantian diganggu. Ia mendengar suara seperti orang menangis dari dalam kamar mandi. Pelan, lirih, penuh kesedihan. Awalnya ia cuek, tapi suara itu semakin keras, berubah menjadi teriakan. Aku terbakar. Aku mati di sini. Tony membeku di tempat, wajahnya pucat pasi. Pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka dengan keras brak. Dan dari dalam, sekilas ia melihat sosok hitam terbakar itu merangkak keluar dengan kain kafan gosong. Tony langsung kabur ke kamar ayahnya, menangis seperti anak kecil. Malam demi malam, keluarga Ratno makin hancur. Mereka jarang tidur, selalu gelisah, tubuh makin lemah karena kelelahan. Mirna sampai jatuh sakit karena demam tinggi. Desi terus-terusan menangis setiap malam. Tony tak berani lepas dari ayahnya. Ratno sadar mereka berada di titik putus asa. Harapan terakhir mereka hanyalah Pak Surip yang berjanji akan datang pada malam Jumat. Namun, entah mereka bisa menunggu sampai malam itu atau tidak. Karena setiap malam, pocong gosong itu semakin sering menampakkan diri, semakin berani, dan semakin dekat. Rumah itu sudah tidak lagi sekadar tempat tinggal. Ia telah berubah menjadi jeruji neraka, dan keluarga Ratno hanyalah tahanannya yang menunggu giliran untuk dilahap oleh arwah terbakar itu. Malam itu akhirnya tiba. Malam Jumat, ketika udara di sekitar rumah Ratno terasa lebih dingin daripada biasanya. Angin berhembus pelan, tapi membawa bau hangus samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari jauh terdengar suara anjing menggonggong panjang, seolah tahu bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di rumah itu. Sekitar pukul 21.00, Pak Surip datang ditemani seorang pemuda yang ia sebut sebagai muridnya. Di tangannya, ia membawa beberapa benda. Kendi berisi air, bunga 7 rupa, dupa, dan kitab doa. Ratno menyambutnya dengan wajah penuh harap, sementara Mirna dan anak-anak duduk ketakutan di ruang tamu. Tenangkan diri kalian, jangan ada yang keluar kamar mandi atau rumah tanpa seizin saya, kata Pak Surip dengan suara berat. Ratno mengangguk. Tolonglah Pak, kami sudah tidak kuat lagi. Pak Surip menatap Ratno dalam-dalam. Ingat, apapun yang terjadi nanti, jangan sekalipun menyela bacaan saya. Kalau kalian ikut panik, arwah itu bisa makin marah. Ratno menelan ludah, lalu menarik istrinya untuk duduk lebih rapat di sampingnya. Desi sudah menggenggam tangan Tony erat-erat. Mereka semua duduk terpaku, sementara Pak Surip mulai menyalakan dupa dan menaburkan bunga di sekitar pintu kamar mandi, ruangan yang selama ini
menjadi sumber teror. Ketika dupa mulai mengepul, suasana mendadak berubah. Bau harum bunga bercampur dengan aroma gosong menyengat yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Mirna langsung menutup hidung, wajahnya pucat pasi. Tony menoleh ke arah dapur karena ia yakin mendengar suara langkah berat menyeret lantai. Pak Surip mulai membaca doa dengan lantang. Suaranya bergetar namun tegas. Ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan makhluk yang tersiksa ini. Tiba-tiba, lampu rumah berkelip-kelip. Dari dalam kamar mandi terdengar suara air menetes tik, tik, tik. Padahal keran sudah ditutup rapat. Suara itu kemudian berubah menjadi gemericik deras, seperti seseorang sedang mandi. Pak, itu dari kamar mandi. Desi berbisik ketakutan. Diameter. Jangan bersuara, sahut Pak Surip cepat. Tak lama kemudian, terdengar suara mengerikan. Seperti jeritan panjang bercampur tangisan, datang dari dalam kamar mandi. Suara itu begitu nyaring, membuat kaca jendela bergetar. Mirna spontan menutup telinganya, sementara Tony hampir pingsan. Dari celah bawah pintu kamar mandi, keluar asap hitam pekat, menyebar ke seluruh ruangan. Bau hangus semakin menusuk, sampai membuat mereka terbatuk-batuk. Dia marah. Dia tahu kita berusaha mengusirnya, ujar Pak Surip sambil memperkuat bacaannya. Pintu kamar mandi tiba-tiba gedor. Gedor, gedor. Bergetar hebat, seakan ada yang menghantam dari dalam. Ratno berdiri refleks, tapi Pak Surip menegurnya. Duduk, Ratno, jangan buka pintu itu kalau kau tak ingin celaka. Ratno gemetar, duduk kembali dengan wajah pucat pasi. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka dengan keras beraak, dan dari dalam muncullah sosok pocong hitam gosong itu. Tubuhnya hangus, kain kafannya sobek-sobek, asap hitam terus keluar dari tubuhnya. Matanya kosong, tapi menatap penuh kebencian. Mirna langsung menjerit histeris. Desi menangis keras sambil memeluk Tony. Ratno ingin berlari melindungi mereka, tapi tubuhnya seperti terpaku, tak bisa bergerak. Pak Surip berdiri tegak, menentang sosok itu. Kau yang mati terbakar di rumah ini, pergilah. Jangan siksa mereka yang tidak bersalah. Sosok pocong itu mengeluarkan suara lirih, parau, seperti napas terakhir orang yang sedang terbakar. Aku terbakar. Aku tidak bisa keluar. Kalian harus merasakannya juga. Suara itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Mirna hampir pingsan. Ratno berteriak, "Ya Allah, lindungi keluarga saya." Pak Surip terus membaca doa sambil memercikan air dari kendi. Ketika air itu mengenai tubuh pocong gosong, terdengar suara mendesis ses is. Seperti minyak panas disiram ke bara api. Sosok itu menjerit panjang, tubuhnya bergetar hebat. Namun, bukannya menghilang, sosok itu justru semakin mendekat. Ia melayang perlahan menuju ruang tamu, matanya kosong, tapi wajahnya seolah menampilkan amarah yang tak terhingga. Pak Surip tampak mulai kewalahan. Suaranya bergetar, keringat dingin mengucur dari keningnya. Muridnya ikut membaca doa, tapi tiba-tiba terhempas ke dinding, terbatuk keras sambil memegangi dadanya. Kuat sekali, arwah ini terlalu kuat, seru Pak Surip. Dalam keputusasaan, Ratno akhirnya berdiri, memeluk Mirna dan anak-anaknya. Kalau memang kita harus pergi, kita pergi saja dari sini. Kita tinggalkan rumah ini malam ini juga. Pocong gosong itu berhenti melayang, menatap lurus ke arah Ratno. Tiba-tiba, ia mengeluarkan tawa parau, panjang, mengerikan. Pergi, hahaha. Rumah ini milikku. Kalian tak akan pernah tenang di sini. Suasana menjadi semakin kacau. Dupa padam sendiri, lampu rumah pecah satu persatu. Suara jeritan, tangisan, dan tawa bergema bersamaan. Pak Surip akhirnya menurunkan tangannya, wajahnya pucat pasi. Aku tidak sanggup,
Arwah ini sudah menyatu dengan tempat ini. Dia tidak bisa diusir. Hanya ada satu jalan. Kalian harus meninggalkan rumah ini. Sekarang juga. Ratno tidak berpikir dua kali. Ia segera menarik Mirna, Desi, dan Tony keluar rumah. Mereka berlari secepat mungkin, tidak peduli dengan barang-barang di dalam. Dari balik pintu rumah yang terbuka, mereka masih bisa melihat sosok pocong gosong itu berdiri di ruang tamu. Matanya menatap tajam, seolah memberi peringatan. Rumah ini bukan milik kalian. Keesokan paginya, keluarga Ratno resmi meninggalkan rumah itu. Mereka hanya membawa pakaian seadanya. Ratno mencoba menjual kembali rumah tersebut, tapi hampir tidak ada yang mau membeli. Berita tentang rumah angker itu cepat menyebar di kampung. Beberapa bulan kemudian, seorang ustadz yang mereka temui berkata, rumah itu memang terkutuk. Arwah korban kebakaran terjebak di sana. Ia tidak akan pernah tenang. Sampai kapanpun, siapapun yang mencoba tinggal di situ akan diganggu. Ratno hanya bisa terdiam. Ia kehilangan banyak uang, kehilangan ketenangan, tapi yang paling penting, ia masih punya keluarganya. Itu yang membuatnya bersyukur. Namun, hingga kini, setiap kali Ratno melewati jalan dekat rumah itu, ia selalu merasakan aroma gosong samar. Seolah-olah pocong gosong itu masih mengintainya, menunggu korban baru yang berani menantang kutukan rumah tersebut. Mereka akhirnya meninggalkan rumah itu. Tapi pocong hitam gosong masih terjebak di sana, menunggu penghuni baru yang berani masuk. Ingat, setiap aroma gosong yang tiba-tiba tercium di rumahmu, bisa jadi itu tandanya. Dia sedang mendekat. Jangan pernah abaikan, karena sekali kau melihat matanya, kau tidak akan pernah tenang lagi.